Patah berjudul Cinderlaras. Beri tepuk tangan yang meriah. Cinderlaras. Pada zaman dahulu di kerajaan Jenggala, hiduplah seorang raja yang arif dan bijaksana, bernama Raden Putra. Ia memiliki dua istri, sang permaisuri yang baik hati dan selirang cantik namun iri hati. Suatu hari, raja mendapatkan berita bahagia tentang kehamilan sang permaisuri. Ia merasa bahagia, kemudian memerintahkan prajurit untuk membagikan makanan kepada rakyat sebagai bentuk rasa syukurnya. Baginda, hamba mempunyai kabar bahagia untuk Anda. Kabar apakah, permaisuriku? Hamba sedang mengandung anak Baginda. Benarkah itu, permaisuri? Benar, Yang Mulia. Selamat Baginda atas kehamilan permaisuri. Baiklah, sebagai bentuk rasa syukurku, rakyat juga harus merasakan kebahagiaan juga. Prajurit, bagikan makanan kepada rakyat atas kabar bahagia ini. Laksanakan Baginda. Makanan ini bentuk rasa syukur atas kebahagiaan sang raja. Sejak saat itu, hari demi hari, sang raja semakin perhatian pada sang permaisuri. Melihat hal tersebut, sang selir pun merasa iri dan mempunyai siasat untuk memfitnah sang permaisuri. Baginda, akhir-akhir ini hamba merasa tak enak badan. Mungkin karena ulah sang permaisuri. Maksudmu apa, selir? Hamba mendengar bahwa permaisuri telah menaruh racun di makanan hamba. Ia ingin menyingkirkan hamba dan mengambil semua perhatian Baginda. Apa? Permaisuri berbuat begitu? Ampun Baginda, mungkin ada baiknya kita selidiki dahulu kebenarannya. Tidak perlu, aku tak mau ada pengkhianat di istanaku. Permaisuri, engkau kuusir ke hutan bersama kandunganmu. Ampun Baginda, hamba tidak bersalah. Dengan hati hancur, sang permaisuri diusir dari istana. Ia tinggal di hutan, hidup sederhana sambil menunggu kelahiran anaknya. A few moments later. Beberapa bulan kemudian, permaisuri melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Ia menamainya Cinderlaras. Nak, kelak engkau akan tumbuh menjadi anak yang kuat dan bijaksana. Cinderlaras tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani. Suatu hari, seekor ayam jantan datang dari langit, mendarat di depan gubuk mereka. Ibu, lihat, seekor ayam jantan yang gagah sekali. Peliharalah, Nak. Siapa tahu ayam itu membawa keberuntungan.
Cindelaras merawat ayam itu dengan baik. Anehnya, ayam itu bisa berkokok sambil berbicara. Tuan Cindelaras, rumahnya di hutan, anak Raden Putra, Raja Jenggala yang budiman. Ibu, ayam ini berkata bahwa aku anak Raden Putra. Benar nak, kau adalah putra sang raja. Ini saatnya kau mengetahui kebenarannya. Setelah mendengar kisah ibunya, Cindelaras memutuskan pergi ke istana untuk membuktikan asal-usulnya. Dengan keberanian, Cindelaras memasuki istana. Di sana sedang diadakan adu ayam yang ramai. Siapa anak muda ini? Namaku Cindelaras. Aku ingin mengadu ayamku dengan ayam Baginda Raja. Anak kecil sepertimu ingin melawan ayam istana? Baiklah, kalau kalah kau harus menerima hukumannya. Pertarungan pun dimulai. Tuan Cindelaras, rumahnya di hutan, anak Raden Putra, Raja Jenggala yang budiman. Apa? Anak Raden Putra? Siapa sebenarnya ibumu, nak? Ibuku adalah permaisuri yang diusir ke hutan. Raja pun terkejut dan memanggil Patih untuk menyelidiki. Sebenarnya apa yang terjadi, Patih? Ceritakanlah kebenarannya kepadaku. Sebenarnya saat itu hamba tidak membunuh permaisuri Baginda. Hamba tidak tega membunuhnya karena hamba tahu permaisuri tidak bersalah, sehingga hamba membuatkan rumah di hutan untuk beliau. Hati yang hamba bawa dulu adalah hati rusa yang hamba tangkap di hutan. Setelah kebenaran terungkap, Selir mengakui perbuatannya. Ampun Baginda, hamba telah berbohong karena iri hati. Selir durhaka! Kau harus menerima hukumanmu. Raja segera menjemput permaisuri ke hutan, dan mereka pun hidup bahagia bersama Cindelaras. Permaisuri, aku sudah mengetahui kebenarannya. Maafkan aku dan kembalilah ke istana bersamaku. Baiklah Baginda, semoga setelah ini tidak ada kesalahpahaman lagi. Sejak saat itu, Raden Putra menyesali perbuatannya. Cindelaras menjadi pangeran yang bijaksana dan ayamnya menjadi simbol kejujuran. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kejujuran dan kebenaran pasti akan menang pada akhirnya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa.
Di pagi.